Halo, Halo, ya dengan siapa? selamat siang Ko Timothy, saya Hani dari Malang. Oke. Ya, 36 tahun, sudah berkeluarga, putra 4. Izin mau konsultasi soal Ya. bisnis dan investasi. Jadi saya ada klinik di kabupaten gitu, Rawajalan dan Home Care ada 7 cabang. Nah, ini tahun ini tuh masuk tahun ke-9 dari klinik pertama berdiri. Nah, saat ini saya di fase bingung gitu, kliniknya diapain lagi ya gitu. Karena revenue-nya itu ya 5 tahun terakhir tuh masih naik turun terus gitu loh. Ya Oke. kadang banyak, kadang sepi gitu. Terus mau mencoba buka cabang baru tuh kami kendalanya di SDM gitu ya, kan sulit nyari dokter, perawat gitu yang bisa Oke. yang mau ditaruh di kabupaten. Nah, eee, waktu 2020 sampai 2022 tuh sempet tinggi, waktu Covid itu loh. Itu labanya sempet tinggi sekali, waktu itu uangnya kami pakai untuk bangun rumah utama sama beli 2 properti. Apartemen yang saya sewakan tiap tahun ngasih return 7 sampai 8%. Terus yang rumah satunya itu untuk kantor sama gudang obat yang saat ini kita pakai. Oke. Kalau kliniknya yang lain tuh masih sewa. Itu pertanyaan pertama, bisnisnya harus diapain lagi gitu. Oke, revenue berapa tadi? Karena naik turun kalau saya rata-rata tuh 300 juta per bulan. Oke. Cost-nya berapa untuk Laba running bersih. bisnisnya? Kenapa? Total pengeluarannya berapa untuk running bisnisnya? Pengeluaran ya. Ya. Pokoknya laba bersihnya kalau saya hitung itu sebelum saya ambil itu 20 sampai 30% bersihnya. Oke. Tapi itu sebelum saya ambil ya, kan saya Ya. ambil 7 sampai 10% untuk hidup gitu. Ya. Nah, karena selama ini tuh suami juga ada usaha di bidang otomotif, bengkel, Mm-mm. sama revenue-nya juga naik turun gitu. Jadi Oke. selama ini klinik itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu untuk laba bengkel tuh untuk menaikkan kualitas hidup lah sama berinvestasi gitu. Jadi untuk Oke. daftar haji, umroh, tabungan Ya. pensiun saya dan suami, dan kebutuhan yang lain, begitu. Terus yang pertanyaan kedua tadi tentang bisnis ya. Terus untuk pertanyaan kedua, investasi likuid yang saat ini ada itu di emas 28,7%, Bitcoin 13,1%, sama cashnya 58,2. Oke. Cash-nya 50 Nah berapa? itu 58,2 58,2. persen, iya. Oke, emasnya tadi berapa? 28. 28,7, Oke. Bitcoinnya 13,1, Oh, cashnya 13. 58. Oke, oke. Oke. Kalau dana darurat, kami ada cukup untuk 6 bulan lah. Total berapa itu portofolio tadi? Jadi di totalnya berapa? Berapa miliar? Enggak 1 M Oke. aja. Oke. Jadi berarti pengeluaran, oke, ini ngasilin 300 juta ya berarti ya? Iya. Berarti tadi 20% ya net margin ya? Itu sebelum saya ambil ya. Jadi Ya, dua berarti puluh sekitar sampai 60 tiga juta puluh berarti terus. ya? Betul? Iya betul. Biasanya Berarti saya ambil kebutuhan tuh 25. 240 operating cost-nya. Iya, Oke. betul. Ambilnya berapa pribadi dividennya? 25, 25. Oke. Enggak mesti sih kok. Jadi kadang 7 sampai 10% lah saya ambil. Kan itunya juga naik turun. Apa? 7 sampai 10%. Iya. Oke. Jadi total Jadi ada satu. sisa yang bisa diputer itu ya 13 sampai 20%. Oke. Yang bisa diputar berapa? 13 sampai 20% itu yang kayak free cash flow gitu loh, free cash flow. FCF ya? Oke. Nah, itu Jadi diputar biasa buat apa? cuman lah itu 5 tahun terakhir ini ya cuman buat itu jadi emas, Bitcoin, sama cash yang sekarang itu. Kan sebelumnya kan udah buat bangun rumah sama beli 2 properti yang tadi gitu. Oke. Properti berapa nilainya? Eh
Yang bukan Apartemen rumah primary ya, yang 550. buat di investasi yang apartemen yang Iya, iya, yieldnya 7%. apartemennya 550, itu returnnya 7-8% lah per Ya, tahun. Sampai hari ini juga disewakan. oke. Rumah kedua harganya 500-600 jutaan. Oke, aku 1 miliar lah ya properti ya. Yieldnya Iya, tuh iya. 7% berarti ya, bagus juga itu. Tapi Oke. yang apartemen aja, kalau yang rumah keduanya kan tidak disewakan karena dipakai kantor. Oh, oke, dipakai buat bisnis lah ya. Iya, 7%-nya tuh dari yang 550 juta. dari Nah, betul, betul. oke. Jadi pertanyaannya bisnisnya harus diapain ya? Nah, Yang klinik pertama tuh bisnisnya saya harus diapain soalnya kayak segitu-gitu aja gitu loh, udah 5 tahun gitu. Terus yang kedua, saya harus investasi saya selanjutnya dengan suami ini bagaimana gitu. oke. Bisnis kan Dengan intinya portofolio yang sekarang. kliniknya klinik apa kalau boleh tahu? Umum, Oke. bukan klinik kecantikan ya, klinik Ya. umum. Nah, klinik umum ini gimana caranya biasanya dapat customer? Dari mulut ke mulut kah? Dari mana biasanya? Iya, karena di desa dari mulut ke mulut, sebar brosur, by WA, kita ada datanya WA pasien gitu. Oke. Kita Nah, bikin konten gitu. bikin konten ada juga berarti ya, ada organik. Bikin konten ya, tapi karena orang desa kan nggak main sosmed ya. Ya, Jadi pakai apa itu lihat status WA gitu loh. Jadi oke. kita melihat dari situ. Coba di-explore deh. WhatsApp kan juga ada sekarang advertising-nya udah mulai jalan ya. Jadi dari metanya coba di-explore deh. Mungkin orang desa entah mainnya di Facebook atau di mana. Tapi yang pertama itu gimana caranya di-grow nih pendapatan leads WhatsApp-nya. Karena besarnya kan dari sini berarti bisnisnya ya. Jadi Iya betul. yang pertama harus Dari dicari adalah hasil gimana caranya dapat lebih banyak WA lagi. Contoh, misalnya kamu punya 100 nomor yang tertarik, at least misalnya 5 dari 100 itu kan bisa datang ke klinik. Ya, itu 5% rate-nya. Jadi kalau ada 1000 nomornya, itu bisa jadi 50. Gitu. Harus diperbanyak terus. Gimana caranya dapetin leads WA-nya ini lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, marginnya. Nah, harus cari nih benchmarking ke klinik umum yang lain itu apakah marginnya di 20% kah? Apakah lebih tinggi? Gitu. Dan ini harus bisa direinvestasi balik nih ke bisnisnya. Gitu. Daripada dikeluarin dulu menjadi dividen, ya kan, dan ini kan taxable lagi ya. Kena pajak lagi. Ini kena 10% lagi nih. Jadi mendingan 60 juta ini gimana caranya bisa diputar balik ke bisnisnya. Kan tadi kebetulan memang ada double income ya, ada dual income dengan suami juga. Nah gimana Iya. caranya ini bisa direinvestasi 60 juta ini menjadi kliniknya lebih besar? Jawabannya satu, perbesar leads-nya. Gimana caranya bisa melakukan, Kami gimana? begini kok, kami sudah pernah nyoba ya, untuk membuka cabang baru seperti itu. Mm-mm. Kami itu kesusahan cari SDM gitu loh. Ya, Udah buka, tapi dokter yang melamar nggak ada, perawat yang melamar nggak ada, dipanggil berapa orang pun nggak ada yang datang gitu. oke. Nah itu gimana caranya Itu, di-fix? Apakah tempatnya, lokasinya bisa dibuka di tempat yang lain? mmm, Karena memang kalau di klinik, bahkan klinik kecantikan, saya tahu beberapa juga klinik kecantikan tuh punya memang kesulitan di SDM. Karena betul, dokter betul. itu salah satu karyawan yang paling susah untuk diatur, ya kan. Dan ketika mereka Iya, udah iya, jago dan customer-nya banyak, mereka bikin sendiri biasanya. betul. Oke. Jadi memang itu emang agak unik ya bisnisnya. Kalau klinik itu memang agak unik karena susah sekali untuk mengatur dokter itu karyawan tersulit di bumi katanya. Jadi entah lokasinya harus dipikirin. Cuman secara bisnis yang pertama harus di-grow adalah jumlah customer ya kan. Jumlah customer, Siap. lokasi kliniknya, dan kalau dokter itu biasa kedekatannya personal. Entah ada skema bagi hasil yang seperti apa. Manusia itu kan insentif Bu intinya. Ya. Iya, iya. Jadi gimana caranya bisa kita bikin skema insentif yang buat mereka menarik dan kalau mereka buka kliniknya sendiri pun nggak worth it untuk mereka buka sendiri. Jadi harus cari sweet spotnya memang kalau sama dokter. Karena even teman-teman saya pun kan saya ada teman-teman yang bukanya nggak cuma klinik ya. Dia bikin misalnya tempat IVF ya di Malaysia segala macam. Dokternya tuh akhirnya dapat share-nya besar. Dapat kepemilikan sahamnya harus besar. Kalau nggak mereka kabur nanti. Ya, karena dokter tuh sangat sensitif lah. Gitu. Jadi skema insentifnya bagaimana yang memuaskan untuk dua belah pihak itu harus dipikirin. Kalau kesulitan untuk mencari SDM. Iya, iya. Nah, kalau dari segi investasinya sendiri, berarti Untuk kan dari pengeluaran tadi cuma membutuhkan sekitar 8 miliar kan berarti. 8 kali lagi dari sini. Itu mungkin sekitar ya 13 tahun, 14 tahun lanjut menabung, apalagi ada income dari suami ya pasti nyampe angka financial freedom itu.
gitu. Kan intinya Tapi gimana apakah caranya bisa gantiin portofolionya income sudah 60 juta benar kan? ya? Apa Gimana? pembagian portofolionya apa sudah benar ya? Oh, ini sudah bagus pembagian portofolionya. Untuk apa Oh, profil ibu yang memiliki anak 4, jumlah cashnya itu memadai, ada balance juga, ada emas, ada bitcoin itu sudah oke. Pembagian portofolio sudah oke. oke, baik-baik. Oke, Tadi jumlah customer, lokasi, dan berarti memang harus kalau lokasi ya sepertinya kami juga akan ada ekspansi gitu ke ya lokasi yang lebih ramai. Untuk dokter berarti memang harus ini ya, harus mempertimbangkan untuk sharing profit gitu ya dengan betul, dokternya ya? betul. Untuk insentif bagi Oh, insentif per ini yang belum customer pernah kah? dilakukan. Ya, mungkin itu Bu, Hmm, kenapa dokternya banyak yang nggak mau dipanggil karena dokter itu biasanya butuh insentif yang sama. Karena kan mereka bekerjanya capek sekali ya. Dan iya harus apa iya. namanya satu-satu dan kadang klien ada yang sukanya akhirnya sama mereka gitu. Kayak ketika ada klien yang suka sama satu dokter, ketika dia pindah ke rumah sakit yang lain, kliennya pindah gitu karena sudah nyaman dengan Iya dokternya. betul. Jadi itu butuh sebuah skema insentif gimana caranya bisa pembagian hasil dari pendapatan perusahaannya ke mereka gitu. Oke, baik baik. Terima kasih banyak Oke, saran dan ini masukannya. oke. Terima kasih Bu.